Ayo, udah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3 kelas 3A kelompok 4 Ekonomi Makro Islam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Renaldi. Nama saya Zulfatul Khairi. Nama saya Siti Karina. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Neraca pembayaran dan transaksi hedging yang diinterpretasikan dalam ekonomi Islam. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Neraca pembayaran atau balance of payment merupakan dokumen sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara lain dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun penduduk ini adalah individu, badan hukum, dan pemerintah. Individu dimaksud orang yang bertempat tinggal dan mempunyai mata pencaharian di negara tersebut. Materi selanjutnya pendekatan neraca pembayaran, yakni ada 2. Yang pertama, pendekatan elastisitas adalah pendekatan yang menganalisis bahwa nilai tukar dan tingkat bunga akan memberikan dampak terhadap neraca pembayaran yang bergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan nilai tukar dan barang luar negeri. Perubahan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing atau devaluasi dan revaluasi diharapkan mampu memperbaiki neraca pembayaran melalui elastisitas permintaan barang ekspor dari negara lain, di mana apabila semakin besar permintaan akan barang ekspor suatu negara, maka evaluasi akan semakin efektif. Yang kedua ialah pendekatan absorpsi. Pendekatan absorpsi merupakan gabungan dari perubahan kurs, pendekatan, dan pengeluaran untuk memperbaiki neraca pembayaran dengan memulihkan keseimbangan eksternal. Sesuai dengan prinsip pencatatannya, penyajian neraca pembayaran selalu dalam keadaan seimbang, yang berarti akan didapatkan angka 0 jika seluruh item yang ada pada neraca pembayaran dijumlahkan. Konsep ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran hanya mengacu kepada kelompok item tertentu. Ketidakseimbangan pada neraca pembayaran bisa terjadi surplus atau defisit. Ketidakseimbangan berupa surplus yang memiliki nilai falas yang relatif tinggi dikenakan ideal, dengan sedangkan dianggap kurang baik adalah posisi neraca pembayaran yang defisit dan memiliki nilai falas yang rendah sehingga diusahakan untuk memperbaiki nilai mekanisme penyusunan. Adapun tujuan neraca pembayaran dibuat untuk yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Kedua, mengetahui aliran sumber daya dari negara lain. Ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Yang keenam, sesuai dengan sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa. Serta yang terakhir, sebagai sumber data penyusun statistik neraca nasional atau national account. Selanjutnya pemaparan materi saya sampaikan kepada Siti Karina. Terima kasih. Bagian C. Konsep keseimbangan neraca pembayaran. Ada 4 konsep keseimbangan NP. Yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, yang termasuk dalam transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor. Sehingga keseimbangan NP diukur dari besarnya surplus atau defisit dari kedua transaksi tersebut. Yang kedua yaitu konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance.
Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaksi selain perhitungan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan income dan transfer. Yang ketiga, konsep basic balance. Dalam konsep ini, untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous selain pos-pos dalam transaksi berjalan, ada juga komponen-komponen transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Yang keempat yaitu konsep overall balance. Dalam konsep ini yang termasuk autonomous transaksi yaitu transaksi modal dan keuangan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Berikutnya, neraca pembayaran Indonesia atau NPI. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI adalah suatu laporan yang mencatat transaksi ekonomi antara Indonesia dengan negara lain dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. NPI mencangkup transaksi ekspor, impor barang, dan juga jasa. Sumber data penyusun NPI yang pertama, ekspor dan impor non-migas, bersumber pada dokumen ekspor dan impor. Yang kedua, ekspor dan impor migas, bersumber pada laporan dan informasi dari lembaga terkait seperti Direktorat Minyak, Gas Bumi, dan Pertamina. Yang ketiga, jasa non-migas, income, dan transfer, bersumber pada laporan dan informasi dari berbagai sumber, yaitu Departemen Agama dan Bank Indonesia. Yang keempat yaitu jasa migas, bersumber pada laporan dan informasi dari Departemen Pertambangan dan Energi. Yang terakhir yaitu data transaksi modal dan keuangan bersumber antara Bank Indonesia dan Bappenas. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julfatul Khairi. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai hedging atau lindung nilai. Hedging adalah upaya untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya risiko yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing atau kurs yang bertujuan untuk melindungi nilai aset suatu perusahaan agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar rupiah. Upaya hedging ini menggunakan instrumen derivatif, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli suatu barang komoditas di masa yang akan datang, namun menggunakan harga yang telah ditetapkan pada saat ini. Instrumen derivatif ini menggunakan 4 macam perjanjian. Yang pertama yaitu kontrak opsi, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling memberikan hak menjual dan membeli suatu barang di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan pada saat ini. Yang kedua yaitu kontrak forward, adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli suatu barang komoditas di masa yang akan datang, namun menggunakan harga yang telah ditentukan pada saat ini. Penjual dan pembeli sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perjanjian tersebut. Yang ketiga yaitu kontrak futures, adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli suatu barang komoditas di masa yang akan datang menggunakan harga yang telah ditetapkan pada saat ini. Kontrak futures ini banyak dipakai pada bursa komoditi. Kemudian yang keempat yaitu kontrak swap, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli suatu barang komoditas dengan harga yang telah ditentukan pada saat ini menggunakan nilai tukar nasional, namun dapat dilakukan pada saat masa yang akan datang sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian mengenai variabel yang mempengaruhi keputusan hedging, yang pertama yaitu likuiditas, merupakan rasio yang dapat memprediksi seberapa cepat nilai suatu aset perusahaan berubah menjadi uang tunai. Yang kemudian kedua, leverage, yaitu instrumen yang dapat mengukur seberapa kuat perusahaan membiayai kebutuhan perusahaannya dalam jangka panjang serta mengukur seberapa ketergantungan perusahaan kepada kreditur dalam upaya memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu nilai tukar rupiah. Upaya hedging atau lindung nilai yang disepakati oleh DSN MUI yaitu menggunakan forward agreement.
yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi menggunakan mata uang asing dengan cara spot dan jumlah yang telah disepakati, namun dilakukan di masa yang akan datang menggunakan nilai tukar yang disepakati pada saat ini. Sudah menonton, jangan lupa kritiknya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga dan like, karena like dan subscribe itu gratis loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.